Oke kawan, kembali lagi bersama gue Malakian dan mari kita lanjutkan alur manga Crows-nya. Boya pun telah sadar kembali dan dia sangat kesal kepada Rindaman. Boya langsung pergi untuk mencari Rindaman. Yasuda pun berusaha menghentikannya. Menurut Yasuda, Boya tidak akan bisa menemukan Rindaman hanya dengan berkeliling kota. Yasuda meminta Boya untuk tenang. Karena suatu saat nanti Rindaman akan muncul kembali di Sujuran. Namun Boya tetap keras kepala dan Yasuda pun mendapatkan bogam mentah. Beberapa menit kemudian, Boya melihat seseorang yang mirip dengan Rindaman. Tanpa basa-basi, Boya langsung mendatanginya. Dan walai, yang muncul malah banci kaleng anjay. Dan untuk menutupi rasa malunya, Boya pun marah-marah enggak jelas. Emang ada-ada aja anjay kelakuan monyet pirang sujuran ini. Oke lanjut. Lalu Boya pun berkata, jika dia sangat ingin bertemu dengan Rindaman. Boya tak peduli dengan rumor yang mengatakan jika Rindaman pernah membunuh seseorang. Atau Rindaman adalah orang yang sangat kuat. Bagi Boya saat ini, dia hanya ingin membalas pukulan Rindaman. Karena sebelumnya, Boya tidak pernah merasakan pukulan sekuat itu. Gila guys, lu bisa bayangkan sekuat apa pukulan Rindaman. Bahkan seorang Boya pun baru pertama kali dipukul sampai KO. Boya kembali mencari Rindaman, sementara Yasuda pergi ke Sujuran. Di Sujuran, Yasuda menceritakan kejadian itu kepada trio Ebisuka. Setelah mendengar cerita Yasuda, Pon dan Mako pun mengatakan, bahkan seorang Boya sekalipun tidak bisa mengimbangi Rindaman. Namun Hiromi malah penasaran, kenapa Rindaman bisa menghajar Boya? Karena Hiromi tahu jika Rindaman adalah orang yang selalu ditantang oleh siswa lain. Jadi agak aneh jika tanpa sebab Rindaman langsung menghantam Boya. Di sini ya sudah berspekulasi jika Boya bertanya, apakah kau pernah membunuh seseorang kepada Rindaman? Yasu pun mengatakan jika dia sudah berusaha menghentikan Boya, tapi gagal. Dan sekarang ya sudah bingung apa yang harus dia lakukan. Hiromi pun berkata, percuma saja menghentikan dia, karena mereka berdua bersekolah di tempat yang sama. Jadi cepat atau lambat mereka akan kembali bertemu. Lalu Hiromi pun kembali berbicara. Rindaman ya, aku sudah lama memikirkannya. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang dia. Kemudian Hiromi pun meminta Yasuda untuk menemuinya setelah pulang sekolah. Kita kembali ke Boya. Boya masih terus mencari Rindaman. Beberapa saat kemudian, matanya tertuju kepada seseorang yang dari belakang mirip dengan Rindaman. Boya pun langsung mengejar orang itu, dan walai, ternyata itu banci kaleng yang tadi. 2 kali Boya kena jebakan Batman anjay. By the way, di sini Boya berkata dalam hatinya jika dia merasa bergetar untuk sesaat ketika dia menganggap banci kaleng itu adalah Rindaman. Nah, Boya aja sampai getar jir. Oke, kita kembali ke Yasuda dan Hiromi. Mereka berdua sedang menemui seseorang. Ya, orang itu adalah Katsuragi. Dia adalah seorang alumni Sujuran. Dan seperti biasa, orang ini selalu meminta sebat. Lalu Hiromi pun mengatakan tujuannya menemui Katsuragi. Yaitu, Hiromi ingin mengetahui tentang Rindaman atau Hayashida Megumi. By the way, buat kalian yang belum tahu, nama asli Rindaman itu Hayashida Megumi. Dan di sini gue akan mengambil alur penjelasan Katsuragi terlebih dahulu. Baru setelah itu ke pertarungan Rindaman melawan Boya. Oke, lanjut. Mendengar omongan Hiromi, Katsuragi pun kaget. Lalu Katsuragi pun menanyakan apa yang ingin kamu ketahui tentang dia. Hiromi pun menjelaskan jika dia ingin tahu kebenaran dari cerita tentang Megumi Hayashida. Namun seperti biasa, sebelum bercerita, Katsuragi pun minta sebat lagi. Katsuragi pun mulai menjelaskan tentang Megumi Hayashida. Menurut Katsuragi, banyak orang yang ingin balas dendam setelah dihajar Rindaman. Lalu mereka mendatangi Katsuragi untuk menanyakan keberadaan Rindaman.
Tapi baru Hiromi yang ingin tahu tentang Megumi Hayashida. Katsuragi dengan lantang mengatakan jika Rindaman bukanlah pembunuh. Tapi memang benar ayah tiri dan saudara tirinya telah meninggal dunia. Ayah kandung Rindaman meninggal saat Rindaman masih kecil. Lalu ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki yang juga mempunyai anak yang saat itu masih SMP. Namun sebelum pernikahan berlangsung, ibu Rindaman meninggal karena kecelakaan. Dan setelah itu Rindaman pun tinggal dengan calon ayah tirinya. Nah, calon ayah tirinya Rindaman itu sangat baik kepada Rindaman. Bahkan dia sudah menganggap Rindaman sebagai anak kandungnya sendiri. Tapi permasalahannya ada pada calon kakak tirinya. Kakak tirinya merasa cemburu kepada Rindaman dan berpikir kalau Rindaman telah merebut ayahnya. Lalu kakak kandungnya pun menjadi stres dan kelakuannya pun mulai aneh-aneh ya kan. Suatu hari dia berkelahi dengan ayahnya dan ayahnya tewas karena ditusuk menggunakan pisau. Rindaman yang baru pulang sekolah pun langsung menghentikan kakak tirinya. Tapi sayangnya pisau itu malah menusuk kakak tirinya. Dan kakak tirinya pun tewas. Dari kejadian itu kita bisa ambil kesimpulan jika itu hanyalah sebuah kecelakaan. Rindaman sama sekali tidak bermaksud untuk membunuhnya. Tapi rumor itu terus mengikutinya, ditambah badan dia yang tinggi besar membuat orang-orang takut untuk berteman dengannya. Dan semenjak kejadian itu, Rindaman selalu menyendiri. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita komik Rose-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next kita akan bahas pertarungan dua monster sujuran.